Shalom Warriors. Kurang keras suara. Shalom Warriors. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat di sore hari ini, amin. Amin. Boleh sama-sama bangkit berdiri, jumpai kiri kananmu, berikan tos. Katakan Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus sumber berkat kita, haleluya. Mari yang di rumah bertepuk tanganlah. Kita mau kasih yang terbaik pujian kita sore hari ini. Kurang keras suara, come on. So I look to you, so I look to you. No one else will do, no one else will do. Hey! Satu suara katakan, I know you love me, I know you die for me, I know you care, I know you care, I know you live again, your love for all my sin. Now I stand here in your grace again. I look into the sky above, wonder how my life has changed, wonder how your love it came to me. I look into the sky above, all my fears so far away, all I hear is heaven calling me. Come on, say, so I look to you, so I look to you. No one else will do, no one else will. So I look to you, so I look to you, so I look to you. No one else will do, no one else will do. Boleh beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. I know you love me, I know you die for me, I know you care, I know you care, I know you live again, your love for all my sin. No, I stand here in your grace again. I look into the sky above, wonder how my life has changed, wonder how you love me. Kembali katakan bersama-sama, come on. Look into the sky above, all my fears so far away, all I hear is heaven calling me. Angkat tanganmu sama-sama. I look to you, so I look to you. No one else will do, no one else will do. So I look to you, so I look to you. No one else will do, no one else will do. Hey. Biar musik menyembah Tuhan. Kami akan pujian kami Tuhan yang terbaik, kami beri di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Oh, oh, yeah. Woo. Bersama-sama. I look into the sky above, I look into the sky above, wonder how my life has changed, wonder how your love it came to me. Angkat suara bersama-sama. I look into the sky above, all my fears so far away, all I hear is heaven calling me. Everybody jump! Look to you, so I look to you. No one else will do, no one else will do. So I look to
Yesus Kristus, come on. Kita percaya hanya melalui Tuhan Yesus kita boleh terima keselamatan yang sejati. 1, 2, 3, go! Serahkan hidup bagi Tuhan. Dia mengubahkan setiap kita yang percaya. I lay my life down at your feet. Yes, you will alright. I turn to you and you are always there. Travel time with you, I see. But you first, that's alright. Humble all I am, all to you. So one way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. Mari bersama-sama, katakan sama-sama. You were always, always there. Every hour and every minute. It's about so deeply within me. Katakan bersama-sama. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever. Yang percaya sama-sama. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. Ayo tepuk tangan yang paling dahsyat di atas kepala kamu. Angkat suaramu yang paling keras. Karena kita percaya hanya melalui Dia kita terima keselamatan. Katakan. You are the way, the truth, and the life. We live by faith, not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, come on. You are the way, the truth, and the life. We live by faith, and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, you are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith, and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, you are the way, the truth, and the life. Hey, not by sight. For you, we're living on for you. Yang percaya katakan one way. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. Tepuk tangan bagi Tuhan, come on church. Lebih dahsyat lagi sore hari kasih kemuliaan. Tepuk tangan di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus. Sebab kita berkumpul bersukacita di tempat ini. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita, amin. Lebih lagi kasih salam, kasih tos kanan kirimu. Katakan lebih lagi kita memuji nama Tuhan. Sebab Dia menyenangkan setiap kita. Dia menyenangkan setiap kita di tempat ini. Beri satu pujian lagi, bawa pujianmu bagi nama Tuhan Yesus. Kita melompat sama-sama. One, two, three, go! Satu suara sama-sama. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirankan. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita muliakan. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur sama-sama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Beri halamannya dengan pujian. Sore hari ini bagi nama Tuhan Yesus.
Dia yang inangkanku. Boleh lebih dahsyat lagi, lebih semangat lagi sore hari jemaat Tuhan. Benar ke tempat ini? Imbil oleh streaming katakan yang inangkanku, yang inangkanku bersuka Dia. Sampai kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Yang inangkanku, oh yang inangkanku bersuka Dia. Yang inangkanku, oh yang inangkanku bersuka, bersuka yang inangkanku, Sama-sama. yang inangkanku, yang inangkanku bersuka yang inangkanku. Yang inangkanku. Kasih sorak-sorai tepuk tangan di atas kepala kita. Mari lebih lagi sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Satu hari kita percaya kita boleh berkumpul di tempat ini semua karena Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Bahkan kita percaya sore hari ini sesuatu yang besar, yang ajaib mau Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kita. Amin. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan lebih lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita boleh tutup mata kita sejenak di hadapan Tuhan Yesus. Teduhkan hati kita. Tenangkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus sore hari ini. Dan dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Datang dengan sikap hati yang penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan Yesus sore hari ini. Bukan suatu rutinitas kami Tuhan. Di setiap akhir minggunya kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus. Tapi inilah bentuk rasa syukur kami. Bentuk rasa terima kasih kami. Bentuk rasa percaya kami. Bahwa Tuhan Yesus pasti menjamin bahkan memelihara masa depan kami. Kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan yang boleh Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kami sore hari ini. Kami rindu berseru memanggil nama-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu datang menyenangkan hati Tuhan melalui setiap sembah kami. Kami rindu bernyanyi bagi nama Tuhan Yesus sore hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak untuk kami muliakan. Engkau yang layak untuk kami sembah. Engkau Yesus yang layak untuk kami tinggikan. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Kemuliaan sorak-sorai bagi satu nama Tuhan Yesus. Kami berseru kepada-Mu. Ku berseru kepadamu. Ku panggil namamu, Kau limpahkan kebaikanmu, ubahkan hidupku. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Damai-Mu yang segarkan jiwaku. Ya Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci,
padamu, ku panggil namamu, kau limpahkan kebaikanmu, ubahkan hidup ini. Sebab kasihmu yang lembutkan hatiku, damai-Mu Tuhan, damai-Mu yang biarkan jiwa kami segarkan kita sembah Dia, kita muliakan Dia. Angkat tangan kita sama-sama, boleh gak? mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, mulia, oh, mulia Kau Tuhan, Kau kudus, Engkau kudus, agung nama-Mu Tuhan Yesus. agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus, Allah yang termulia, Allah yang agung, Allah yang kudus. Sebab karena kasih Tuhan, kasih-Mu yang lembutkan hatiku, damai-Mu yang segarkan jiwaku. Tutup matamu, nikmati kasih-Nya Tuhan sore hari. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku, Damai-Mu yang segarkan jiwa. lebih lagi nikmati kasih-Nya Tuhan Yesus. Angkat tangan kita dua-dua, benar guys, katakan Kasih-Mu yang amin. lembutkan hatiku, damai-Mu yang segarkan Lihat kebaikan Tuhan, lihat kasih-Nya Tuhan yang besar bagi kita. kasih-Mu yang Amin. lembutkan hatiku, Damai sejahtera dari Tuhan Yesus melimpah atas setiap kita. damai-Mu yang segarkan jiwaku. Mulia Kau Tuhan, Engkau Kau kudus Tuhan Yesus. agung Kau Yesus, Engkau suci, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci. Mari muliakan
kasih saudara-saudara, tepuk tangan kemuliaan hanya yang terbaik bagi Allah kita. Kau termulia, kau termulia, kau maha besar, kau anugerah, sebab Kau yang kami sembah, sebab Kau yang kami puji, Yesus, haleluya, haleluya. Mari benarkan bahwa sebab-Mu semua kita puji namanya Yesus. Kau yang hidup, Kau yang besar, haleluya, haleluya. Sebab Yesus, sebab Yesus, sebab kuasa-Nya terjadi, kuasa-Nya mengalir atas kami. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Sebab Dia, Yesus Kau layak, Yesus Kau layak dipuji disembah. Sebab Engkau yang terbesar dalam hidup kami, Engkau yang termulia Tuhan, Engkau yang kudus, Engkau yang agung Tuhan Yesus. Mari lebih lagi sama-sama kaum muda-muda di tempat ini, kita muliakan Tuhan, agungkan Tuhan Yesus. Great is Jesus in me, great is Jesus in me. He lives in me. He lives in me. Great is Jesus in me. Great is Jesus in me. He lives in me now and forevermore. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, benarkah? Great is Jesus in me. Oh, Great is Jesus in me. He lives in me. He lives in me. Apapun pergumulanmu, permasalahanmu, mari dengan bangga nyatakan Dia Yesus yang terlebih besar dalam hidup kita. Sebab Dia hidup dalam setiap kita. In me, now and forevermore. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalam. Mari dengan bangga sama-sama kamu benar-benar kesangkat tanganmu, katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Oh, di dalamku selama-lamanya. Engkau Yesus tinggal dalam
bersorak tepuk tangan di atas kepala kita lebih lagi. Bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Bila selalu Tuhan Yesus tinggal dalam setiap kami, bahkan kami biarkan Tuhan Yesus melalui Kudus-Mu selalu bekerja dan beracara dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat Tuhan Yesus, boleh Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Sungguh kami bersyukur kami boleh mengikati hadirat Tuhan yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami rindukan Tuhan Yesus, hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan Yesus dinyatakan lebih lagi bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita generasi minyak dan anggur yang sudah diberkati dan siap diberkati lebih lagi. Sama-sama umat Tuhan kita katakan, amin. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan, kaum muda-mudi yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita diberkati lebih lagi, sama-sama kita akan saksikan video highlight yang memberkati setiap kita di sore hari ini. Selamat menyaksikan. Tiberias penuh kemuliaannya, Tiberias penuh kemuliaannya, tak pandang dari gereja mana, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudaranya. Kasih supaya aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Saya kenal Tiberias dari istri saya. Istri saya meninggalkan orang tua, saudara laki-laki perempuan, meninggalkan ladangnya mengikut Yesus. Tahun 98 istri saya dibaptis. Tahun 2000 Tuhan jamah saya untuk sama-sama dengan istri. 98 bertobat istri saya. 99 kita menikah. 2000 saya mulai ada di gereja Tiberias. 2019 itu titik awal saya mengambil satu keputusan, Tuhan izinkan saya hidup sekali lagi. 2020 saya dibaptis. Pada saat saya mengakui dosa, saya dibaptis, saya bilang sama istri saya ngomong sama bapak, saya kakak-kakak saya ada di depan. Saya akui semua. Kalau bukan Roh Kudus yang ada pada saya, yang membangkitkan Yesus, gak mungkin saya ada di sini. Yang Tuhan kehendaki dari saya bukan pangkat saya, bukan jabatan saya, bukan kesembuhan saya. Yang Tuhan kehendaki dari saya adalah pertobatan saya. Terima kasih saudara sekalian. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk saudara sekalian yang ke-36 tahun. Dan kasih Tuhan menyertai saya. Ya, saya percaya itu Roh Kudus ya, yang menentukan saya untuk jadi anak Tuhan Yesus, saudara sekalian. Karena ayah saya minta untuk Pak Pareji mengembalikan saya kembali ya. Oke, dia sembuh, tapi kembalikan lagi, kata papa saya ke Pak Pareji. Jadi saya dengan Pak Pareji jadi bentrok, tetapi dengan doa bertalu-talu kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus datangi Pak Pareji, saudara sekalian. Kalau 3 ayat 9 sampai 10 katakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya, saudara sekalian. Ya, kita diberikan Roh Kudus, dicurahkan Roh Kudus, saudara sekalian, sebagai anugerah atau kasih karunia bagi kita adalah supaya kita menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Dalam perjalanan hidup kita harus terus-menerus diperbaharui. Saat Roh Kudus bekerja dalam kehidupan seseorang, saudara sekalian, akan terjadi perubahan yang signifikan. Meskipun tidak instan ya, tetapi akan bertahap, saudara sekalian. Tetapi targetnya adalah menjadi serupa seperti Yesus. Amin, saudara sekalian. Menjadi serupa seperti Yesus, saudara. Kami menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, menang atas sakit penyakit. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan kami. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami semua sehat dan sembuh. Yohanes 6 ayat 48 sampai 56. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita ucapkan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah
darah Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Inilah minyak urapan yang kudus, inilah minyak urapan yang kudus. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus. Dan akan pesta di sorga, selama jadi tetangga di sorga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Untuk video selengkapnya dapat Bapak Saudara jemaat Tuhan kadang-kadang kamu udah saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama kita mau diberkati lewat pemberitaan Suara Gembala yang ditulis oleh yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan Suara Gembala bagi seluruh jemaat Tuhan di sore hari ini. Suara Gembala dengan tema Erat dengan Allah. Kita masuk ke rumah yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua agar senantiasa hidup dalam kekudusan, agar kami semua menjadi warga sorga, agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romo yang kedua, erat dengan Allah. Ada 4 hal untuk kita erat dengan Allah. Yang pertama, erat dengan Allah artinya mengerti apa yang diperbuat Allah. Yohanes 15 ayat 15. Erat dengan Allah artinya kita mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Erat dengan Allah itu berarti kita mengerti apa yang diperbuat Allah. Erat dengan Allah itu berarti mengenal isi hati dan rencana Allah, mengerti kehendak Allah. Erat dengan Allah itu berarti kita mengenal rahasia-rahasia kerajaan Allah. Lukas 8 ayat yang ke-10. 2. Erat dengan Allah artinya melakukan apa yang diperintahkan Allah. Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan menyatakan bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya Allah. Sebagai sahabat-sahabat Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain dan melakukan segala perintahnya. Sebagai sahabat Allah, kita harus mengasihi Tuhan setiap waktu. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus percaya dan menuruti perintahnya. Yohanes 14 ayat 15. 3. Erat dengan Allah artinya percaya kepada Allah. Ibrani 11 ayat 7. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang mempercayainya. Semakin kita mempercayai Tuhan, semakin dekat kita mengenalnya. Iman itu percaya kepada jalan Tuhan, walau terkadang kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Iman itu percaya walaupun belum melihat. Iman itu adalah mempercayai Tuhan sekalipun kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Yang keempat, yang terakhir, erat dengan Allah artinya kita berjalan bersama dengan Allah. Yohanes 10 ayat 4. Seorang gembala domba akan selalu berjalan di depan domba-dombanya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Seorang gembala agung, ia akan menuntun domba-dombanya, yaitu kita-kita ini. Dalam hidup ini terlalu berbahaya jika kita hidup sendiri tanpa Tuhan, karena iblis selalu berusaha menghancurkan kita. Yohanes 10 ayat 10a. Erat dengan Allah artinya kita berjalan dengan Allah dan Allah akan berjalan di depan kita untuk menuntun kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Kiranya boleh memberkati setiap kita sama-sama di sore malam hari ini.
Namun siapkan hati kita umat Tuhan untuk kita diberkati lebih lagi lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Satukan hati kita, tundukkan diri kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat sukacita, buat hadirat Tuhan yang Tuhan Yesus beri bagi setiap kami di sore hari ini Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus setiap pujian, setiap penyembahan kami boleh berkenan sungguh bagi nama Tuhan Yesus. Dan biarlah di tempat ini bahkan seumur hidup kami hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan, hanya nama Tuhan Yesus saja yang diagungkan. Tiba saatnya Tuhan Yesus setiap kami anak-anak muda menerges di tempat ini. Kami rindu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Ubahkan kami Tuhan, tegur setiap kami, ingatkan setiap kami lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus setiap kami yang terima kebenaran firman Tuhan, hidup kami enggak lagi sama, hidup kami enggak gini-gini aja Tuhan Yesus. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan, terlebih hikmat Tuhan Yesus selalu tinggal dalam setiap kehidupan kami. Bahagia menyerahkan yang terkasih Bapak Pendeta Marcel Serang ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Urapi mulut, lidah, bahkan hati hamba-Mu sehingga setiap apapun kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar yang kudus ini, semuanya seturut dengan isi hati Tuhan, kehendak yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Kami buka hati kami untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidup. Tutup matamu sama-sama, satu suara kita panggil namanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan. Sebab kami bersyukur kami anak-anak Tuhan. Kami menjadi miliknya Tuhan. Kami jadi kesukaannya Tuhan. Kembali sama-sama Bunda. Ku bersyukur ku milikmu, menjadi kesukaanmu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Ku bersyukur ku milikmu, menjadi kesukaanmu, menjadi kesukaanmu. Ini hidup kami Bapa, hidupku di dalam kasih-Mu.
jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Sina pelangi janjimu bagi kami Tuhan. Seindah pelangi ku tahu, janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku Penuh kemuliaan. penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Mari benar kesangkat tangan kita sama-sama. Seindah pelangi ku tahu, janjimu masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Panggil namanya bersama-sama. Oh Yesus, Engkau segalanya bagi kami Bapa. Kaulah segalanya. Yang siap diberkati firman Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama. Sambut firman Tuhan. Seindah pelangi ku tahu, janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Angkat tangan kita dua-dua, benar guys. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Sama-sama kita menangkan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, Kaulah segalanya dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya kalau kami punya Tuhan dalam hidup kami punya segala-galanya. Dan kalau kami fokus mencari Tuhan, maka segalanya juga pasti ditambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Kau Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya kasih kebaikan Tuhan tidak akan pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya sampai hari ini Tuhan baik, maka sampai masa akhir hidup kami, sampai masa tua kami, sampai masa putih rambut kami, kasih kebaikan Tuhan akan terus melimpah menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Artinya di sepanjang hidup kami akan melihat hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman, kami bersatu hati berdoa, urapan-Mu mengalir, sucikan, layakkan untuk bungkus balik kesalmu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang memberikan kekuatan, hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan, ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak lagi jadi
menjadi berkat. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati sempurna. Berbicaralah, berfirman bagi setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk semuanya. Teman-teman yang luar biasa, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa di tempat ini. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu yang paling manis, jumpai kanan kiri depan belakangmu yang terdekat dengan saudara, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu, yang jomblo 20 orang. Ayo 20 orang. Salamin semuanya. Masa sih dari 20 nggak ada yang kecantol satu, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk kiri kanan dengan senyuman. Senyumannya jangan tanggung-tanggung, yang totalitas. Iya dong, karena ternyata senyuman bisa meningkatkan kecantikan, ketampanan sampai 80%, saudara. Itu survei, coba sama-sama semuanya senyum yang mantap. Tanya, tambah cakep nggak? Haleluya. Ada yang nggak rela, najis kamu. Oh haleluya. Tapi saya senang bisa lihat semangatnya luar biasa, saudara. Padahal hari-hari Sabtu begini kan biasanya bodoh, apalagi bergajian, bodoh. Jalan-jalan, healing. Tapi saudara datang cari Tuhan artinya apa? Teman-teman semuanya, saudara artinya sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Masa depanku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat bro. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung sama-sama yang bawa Alkitab. Kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang tidak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Gimana, saya udah hijau-hijau, udah kayak pohon belum, saudara? Haleluya. Yuk sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan ini. Sama-sama kita katakan, amin. Kita buka Amsal pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-18. Saya udah lama saudara nggak pakai gaya begini di mimbar ini, saudara. Biasanya bapak-bapak style, saudara. Haleluya, ini udah kayak, waduh, hijau, go green. Yuk, yang sudah di sana Amsal 29 ayat 18 boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca, 3, ya. Bila, nah kelihatan nggak bawa Alkitab nih. Nunggu layar, haleluya. Oh Pak Pendeta, saya punya smartphone tapi tidak punya aplikasi Alkitab. Itu berdosa, 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, saudara. TikTok punya, Instagram punya, Alkitab nggak punya. Oh, nanti butuh diurapi pakai hand sanitizer. Yuk, Amsal 29 ayat 18. Sekali lagi yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Sama-sama kita baca, 3, ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi apa? Liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kalau saudara perhatikan bahasa wahyu di sini, saudara, kata wahyu ini, saudara, dalam bahasa aslinya juga punya makna yang namanya visi, saudara. Makanya dalam terjemahan King James Version, saudara, dikatakan where there is no vision. Jadi bicara tentang visi. Sama-sama bilang sama saya visi. Amin. Sesuai dengan tema dari Winner Camp kita, saudara, teman-teman semuanya, yang namanya vision. Dan kita akan bahas juga hari ini, saudara, tentang Winner Camp kita, saudara, nanti setelah khotbah. Nah, bicara tentang visi atau wahyu, sekali lagi saya mau bilang, saudara, visi itu penting. Sama-sama bilang sama saya, visi itu penting. Amin. Sedikit, apa definisi dari visi? Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Sederhananya begini, saudara, visi bicara tentang goals atau tujuan. Sama-sama bilang sama saya goals. Sama-sama bilang sama saya tujuan.
Amin. Artinya apa? Visi adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Dengan adanya visi, akhirnya apa? Saudara akan mengerti apa yang harus dilakukan. Saudara bisa lebih serius melakukan apa yang harus dilakukan. Saudara bisa lebih siap menghadapi tantangan. Dan akhirnya apa? Dalam keadaan yang sulit, kita mampu untuk bangkit dari kegagalan, saudara. Makanya ketika bicara tentang visi ini, saudara, tujuan ini, saudara, ini merupakan satu hal yang sangat penting. Dalam hidup, kalau kita nggak punya visi, kalau kita nggak punya tujuan, maka hidup kita bisa sia-sia. Dalam hidup, kalau kita nggak punya visi, kalau kita nggak punya tujuan, maka akhirnya apa? Akan ada banyak yang wasting di sana, akan ada banyak yang terbuang sia-sia. Ibarat saudara, misalnya keluar rumah, saudara nggak ada tujuan, akhirnya apa, saudara? Cuman muter-muter, akhirnya apa? Nggak mencapai apa-apa, akhirnya buang waktu, buang bensin, buang tenaga dan lain sebagainya. Makanya saya mau bilang ya, buat yang para jomblo, shalom para jomblo. Oh, jomblo semua ini, haleluya. Yang sementara menjalani hubungan, shalom. Bagaimana ini jomblo? Shalom. Menjalin hubungan, shalom juga. Iya Pak Pendeta, saya kalau di luar menjalin hubungan, tapi kalau di sini saya jomblo lagi Pak Pendeta. Soalnya dari tadi yang kupandang-pandang sebelah kanan, kalau kupandang dan kelip bintang jauh di sana. Saya mau bilang ya, baik saudara yang sementara menjalani hubungan atau yang sementara jomblo dan akan menjalani hubungan, saya mau bilang saudara, jangan menjalani hubungan tanpa yang namanya tujuan, saudara. Saya mau bilang ya, mantap. Saya mau bilang betul, jangan jalani hubungan gak ada tujuan. Jangan jalani hubungan terus cuma ngomong, ya udah jalanin aja, hello. Saya mau bilang saudara, itu akan jadi hubungan yang buang-buang waktu saudara. Makanya pastikan apa? Ketika kau menjalani hubungan, kau pacaran, pastikan ada tujuannya. Tujuan yang Tuhan mau adalah apa? Membentuk keluarga yang kudus dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Pak Pendeta, kita masih SMP ya, makanya jangan dulu pacaran. Kan nggak mungkin saudara masih SMP udah untuk, Pak Pendeta doakan hubungan kami. Kalau saudara ada SMP datang ke saya, minta doakan supaya membentuk keluarga kudus dan diberkati. Saya nggak urapi, saya getok. Sadar. Saya mau bilang ya, artinya begini, dalam menjalani hubungan pun perlu ada yang namanya tujuan. Kenapa? Karena kalau nggak ada tujuan, maka akhirnya apa? Semuanya akan sia-sia. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan lain sebagainya. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, apalagi dalam hidup kita punya tujuan. Tuhan menciptakan saudara dan saya ada tujuannya. Sama-sama bilang sama saya ada tujuan. Amin. Makanya kalau saudara ingat Yeremia 29:11 bilang apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan. Weh, Kristen bukan sini, weh. Ini ayat hafalan dari SD, ini dari sekolah minggu udah ada nih. Sebab aku ini mengetahui apa? Mengenai kamu, demikianlah, yaitu rancangan, bukan rancangan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan, kalau saudara perhatikan ada kata hari depan di sana, itu bicara tentang tujuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya tujuan. Amin. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, Tuhan menciptakan saudara dan saya bukan sekedar menciptakan dan taruh di dunia saja. No. Saya mau bilang saudara, Tuhan ciptakan saudara dan saya ada tujuannya. Dan saya mau bilang saudara, tujuan Tuhan itu luar biasa. Katakan amin. Nah, termasuk dalam gereja ini saudara dan saya yang ada di gereja ini, Tuhan juga memanggil gereja ini, memanggil gembala sidang kita, Bapak Ibu Gembala untuk melayani, ada tujuannya. Dan saya mau bilang saudara, tujuan ini termasuk juga buat saudara dan saya, kaum muda Bonerges. Tuhan panggil gembala sidang untuk supaya jemaat Tiberias ada tujuannya. Dan itu akan sama-sama kita akan bahas saudara. Nah, makanya hari ini saudara, judul khotbah saya adalah bicara tentang vision. Sama-sama bilang sama saya vision. Sama-sama bilang sama saya tujuan. Sama-sama bilang sama saya goals. Amin. Sesuai dengan yang namanya tema acara kita saudara, yaitu vision. Dan kemarin saya sudah survei tempatnya bagus sekali bersama dengan our beloved Kaargo. Kita sudah jalan-jalan ke puncak saudara di Camp David Puncak. Jadi saudara yang rindu ikut acara, daftarkan diri kalian sekarang. Saya doa yang juga jomblo ketemu pasangan hidup di sana. Oh Tuhan. Kalau yang begitu aja aminnya kencangnya luar biasa. Oh Tuhan Yesus baik. Nah, tapi saya percaya kalau memulai hubungan ketemunya di sana, vision, pasti hubungannya ada visionnya. Masih ada yang bingung vision itu apa ya? Kayaknya masih loading gitu. Amin. Nah, saya mau bilang saudara sekali lagi, hari ini kita akan bicara tentang vision atau bicara tentang visi. Gereja ini Tuhan berikan visi yaitu apa? Mempersiapkan
Jemaat yang kudus, misionaris dan apa? Siap ke sorga. Kita juga kaum muda Monergas, generasi muda di gereja ini juga yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan itu akan sama-sama kita akan bahas hari ini, saudara. Yang pertama, dalam vision, yang pertama saya mau ajak saudara adalah bicara tentang kekudusan. Sama-sama bilang sama saya kekudusan. Sama-sama bilang sama saya mempersiapkan jemaat yang kudus. Sama-sama bilang sama saya mempersiapkan generasi yang kudus. Amin. Kata kudus bahasa aslinya saudara kadosh, artinya punya makna terpisah atau dipisahkan untuk Tuhan. Jadi bicara tentang kudus di sini saudara, artinya dalam bahasa aslinya itu terpisah atau dipisahkan untuk Tuhan. Sesuatu yang dipersembahkan untuk Tuhan saudara. Jadi dipisahkan dari yang tidak baik, dari yang cemar. Untuk apa? Untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, gereja ini Tuhan mau saudara dan saya adalah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pribadi yang kudus. Sama-sama bilang sama saya pribadi yang kudus. Sama-sama bilang sama saya anak-anak Tuhan yang kudus. Amin. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 sampai 16. Sama-sama kita baca. Ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Tetapi hendaklah apa? Kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah apa? Memanggil kamu sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab sekali lagi saudara 3 ya tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah apa? Memanggil kamu sebab kuduslah kamu sebab aku kudus. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 14 sama-sama. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14. 3 ya, berusahalah dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan apa? Tidak seorang pun akan apa? Sekali lagi 3 ya, berusahalah hidup dalam damai dengan semua orang dan kejarlah apa? Kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan apa? Sama-sama bilang sama saya kekudusan itu penting. Amin. Saya mau bilang saudara, visi Tuhan buat saudara dan saya di gereja ini kita menjadi jemaat yang kudus. Kenapa? Karena kekudusan itu penting. Kenapa penting? Karena Alkitab dengan tegas berkata tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Gambaran tentang apa? Masuk dalam kerajaan sorga. Jadi salah satu kunci utama kita masuk dalam kerajaan sorga adalah kudus. Sama-sama bilang sama saya kudus. Amin. Pak Pendeta, tapi kan saya sudah menerima keselamatan. Yes, keselamatan sudah dianugerahkan bagi setiap kita. Tetapi hidup kudus adalah bukti kita mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, makanya anak muda pastikan berjuang jaga kekudusan. Karena yang namanya kekudusan hari-hari saudara mulai dipandang sebelah mata. Yang namanya kekudusan hari-hari saudara mulai dipandang sebuah hal yang gak penting. Oh Pak Pendeta, gak penting Pak Pendeta kudus. Yang penting kan saya masuk gereja Pak Pendeta. Pak Pendeta gak apa-apa, gak kudus. Yang penting kan Pak Pendeta, ya saya rajin Pak Pendeta. Upload story-story Alkitab Pak Pendeta. Ada loh orang-orang Kristen upload story Alkitab setiap hari. Tapi gak mau berjuang jaga kekudusan. Saya mau bilang saudara kekudusan itu penting. Katakan amin. Kalau saudara cari Alkitab saudara ada 878 ayat bicara tentang kekudusan. 304 ayat tentang kesucian. Kenapa? Karena kekudusan itu penting. Jadi makanya shalom anak muda. Kuduslah kamu. Mantap memang. Karena zaman sekarang udah mulai banyak anak-anak muda yang ada roh-roh gay gatal. Iya, pacaran boleh nggak? Boleh aja. Tapi jangan kayak gay gatal. Maksudnya gimana? Pacaran, gay gatal. Jalan berduaan, anak orang gay gatal. Tangan gatal. Saya mau bilang buat anak-anak muda apalagi yang para wanita. Shalom para wanita. Pesan saya sebagai hamba Tuhan. Selalu bawa minyak urapan. Iya. Ini penting bawa minyak urapan. Ketika itu pacarmu udah mulai kayak gay gatal. Langsung urapi dalam nama Tuhan Yesus. Pak Pendeta. Tapi gak mempan Pak Pendeta. Saya sudah urapi dalam nama dia masih gay gatal. Cari botol yang lebih besar. Kalau perlu jangan yang botol plastik begini. Cari yang itu, yang Borges yang isinya
Minimal 500 mili atau yang 1 liter juga boleh. Yang dari kaca. Tanyakan sama dia, masih mau? Masih mau coba-coba, ha? Lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Iyalah. Saya mau bilang saudara, hati-hati loh. Anak-anak muda zaman sekarang ngeri banget, makanya hati-hati saudara. Anak muda selalu pastikan apa? Hubunganmu bangun dalam Tuhan, katakan amin. Ajak pacarmu doa sama-sama. Pastikan apa? Setiap malam video call, jangan cuma sleep call, ngapain? Taruh handphone sampai pagi, liatin terus. Ntar HP meledak, duar. Itu lagi fenomena hari-hari ini loh. Ngapain? Lebih baik doa bersama, penyembahan bersama. Kau di mana, aku di mana, tapi hati kita satu dalam hadirat Tuhan. Itu lebih benar. Saya mau bilang itu akan membantu hubunganmu tetap dalam kekudusannya Tuhan, amin. Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, kekudusan itu penting. Ketika kau jaga hidupmu kudus, kapanpun waktu Tuhan, kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga kekudusan. Bilang sama kanan kirimu, bilang sama yang ngomong, kamu juga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua setelah bicara tentang kekudusan, yang kedua, apa visi Tuhan buat saudara dan saya, Bonergas di gereja ini. Yang kedua adalah misionaris. Sama-sama bilang sama saya, misionaris. Sama-sama bilang sama saya, misionaris. Amin. Anak Tuhan harus misionaris. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, misionaris punya makna mewartakan tentang Kristus. Kabar kebenaran, kabar kebaikan, berita sukacita saudara. Dan saya mau bilang saudara, ini menjadi bagian dalam perintah amanat agung. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sama-sama kita baca. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa? Segala sesuatu yang, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Akhir zaman. Apa visi Tuhan dalam gereja ini? Buat saudara dan saya, generasi muda Bonergas di gereja ini, pastikan kita menjadi anak muda yang misionaris. Kemanapun kita berada, kita mengabarkan kabar baik. Katakan amin. Saya bukan lagi bicara tentang supaya saudara kemana-mana bicara tentang, shalom, Matius 4 ayat 2 berkata, nggak usah begitu. Bagaimana Besti, Wahyu 4 ayat 3, Yohanes 4 ayat 2, nggak usah gitu banget. Nggak usah gitu-gitu banget. Yang penting adalah apa? Hidup kita, pikiran kita, perkataan kita selaras dengan firman Tuhan, saudara. Karena itu akan speak louder dari apa yang kau sampaikan, saudara. Karena kalau kehidupan kita mencerminkan anak Tuhan, wow, akan ada banyak orang yang rindu untuk mengenal Tuhan, saudara. Karena orang di luar sana mereka nggak baca Alkitab kita. Yang mereka baca bagaimana kehidupan kita. Makanya pastikan kehidupan kita mencerminkan Alkitab. Firman Tuhan yang terbuka. Supaya orang mau mengenal Tuhan. Jangan anak Tuhan, saya selalu bilang, ada banyak orang Kristen. Katanya Kristen, kalung salib luar biasa gedenya. Udah kayak salib di Golgota, saudara. Iya, sampai jalan bongkok begini dia saking beratnya. Iya. Tapi kehidupannya nggak memancarkan Kristus, saudara. Orang lihat dia nggak lihat Kristus, lihat Yudas. Dia cuma ketawa bertobat. Saya mau bilang saudara, bagaimana orang jadi tertarik mau kenal Tuhan kalau hidup kita nggak mencerminkan tentang Tuhan, saudara. Saya mau bilang pastikan apa? Misionaris. Nggak perlu saudara jadi gelar pendeta untuk jadi misionaris. Nggak perlu saudara jadi punya gelar STH untuk jadi misionaris. Siapapun kita misionarisnya Tuhan, katakan amin. Nggak perlu jadi orang yang berdiri di mimbar untuk bicara tentang kebenaran. Saya mau bilang saudara, dimanapun kau berada, itu ladang pelayananmu, katakan amin. Dalam sekolahmu, dalam pergaulanmu, dalam lingkunganmu, dimanapun itu ladang pelayananmu. Pastikan kau jadi misionaris di sana, saudara. Kau mewartakan kebaikan Tuhan di sana, saudara. Supaya orang bisa merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan hidupmu, saudara. Amin. Mantap, memang mantap. Yang tengah-tengah sini habis makan apa tadi? Kayaknya kencang banget semangatnya. Tapi saya suka itu, saudara. Karena itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Karena Tuhan gak akan tanya, selama kita hidup di dunia, seberapa sukses engkau? Seberapa kaya engkau? Seberapa banyak followers Instagrammu? Sampai harus beli-beli followers. Tuhan. Ada loh orang beli-beli followers. Jangan, pesan saya sebagai seorang pendeta industri ya. Iya. Percuma, nggak usah. Karena itu akan merusak
algoritma Instagrammu. Saudara yang belum follow, silakan follow Instagram saya. Saya membagikan tentang tips-tips. Enggak. Tapi saya mau bilang saudara, iyalah seberapapun yang ada di followersmu, pastikan itu juga menjadi ladang misionarismu. Bagikan tentang kebaikan Tuhan. Supaya apa? Melalui kehidupanmu, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jadi misionaris untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, imam mesti boleh siap-siap. Visi Tuhan buat gereja ini saudara. Yang terakhir, yang ketiga buat saudara dan saya adalah jemaat yang siap ke sorga. Sama-sama bilang sama saya, siap ke sorga. Sama-sama bilang sama saya, siap ke sorga. Amin. Visi Tuhan untuk gereja ini buat saudara dan saya adalah apa? Berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Jadi bukan berkumpul di bumi saja, tetapi berkumpul di sorga. Makanya gembala sidang kita saudara ketika memulai pelayanan, Tuhan memberikan penglihatan bahwa jemaat Tiberias lautan manusia berjubahkan kekudusan dalam kerajaan sorga. Nah makanya begini saudara, kita harus ingat baik bahwa tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya bukan hanya di bumi, tetapi juga di sorga. Coba kita buka saudara, bicara tentang satu momen. Kalau saudara ingat, saya nggak akan ajak saudara lihat Alkitab ayatnya, karena saudara pasti ingat. Kemarin belum lama ini kita bahas saudara. Ketika Tuhan naik ke sorga, Tuhan memberikan gambaran tentang apa? Fokus kita adalah kerajaan sorga. Kenapa? Karena di sanalah tujuan kita. Di mana fokus kita akan menentukan arah langkah hidup kita saudara. Kalau hati pikiran kita fokus pada kerajaan sorga, maka akhirnya apa? Langkah kita akan menuju pada tujuan kita, yaitu sorga. Jadi pastikan kita harus ingat baik bahwa tujuan kita sorga. Hidup di dunia itu penting, tetapi hanya sementara. Jadi pastikan tujuan hidup kita yang paling utama adalah sorga. Karena kalau tujuan hidup kita sorga, ketika kita hidup di dunia yang sementara ini, kita nggak akan aneh-aneh. Kenapa? Karena kita tahu, kalau saya sampai aneh-aneh, melenceng dari tujuan saya bisa kehilangan tujuan yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan dalam hidup saya. Analogi sederhana, kalau saudara mau ke Amerika, saudara tahu tujuan saudara Amerika, saudara nggak akan lakukan hal-hal yang bisa menghalangi saudara dalam pengurusan visa untuk Amerika. Saya baca pengurusan ke Amerika tuh kan nggak mudah saudara ya. Nggak boleh ke negara-negara yang dianggap berbahaya dan lain sebagainya. Nah kalau saudara punya tujuan Amerika misalnya, saudara nggak akan lakukan hal-hal yang bisa menghalangi saudara kepada tujuan saudara. Makanya kalau Amerika kayaknya kurang pas. Ya udah Korea, kayaknya wajah-wajah pengen ke Korea semua. Kalau saudara pengen ke Korea, saudara tidak akan ke Korea Utara. Fokus ke Korea Selatan misalnya, kan mereka kan tidak gampang untuk pindah-pindah, jadi bisa menghalangi. Jadi dalam hidup juga sama. Kalau tujuan kita sorga, ketika kita hidup di dunia kita nggak sembarangan di sini saudara. Karena kita tahu tujuan saya sorga. Makanya penting untuk selalu mengarahkan hati dan pikiran pada tujuan kita, itu sorga. Karena di sanalah tujuan Tuhan bagi setiap kita. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa menghalangimu, hindari. Kalau hati dan pikiranmu fokus tujuan saya sorga. Ketika ada hal-hal yang, udahlah. Ini nih, kamu kan udah lama kerja di sini nih. Bos udah percaya sama kamu, manfaatin. Korupsi bos, korupsi. Lumayan. Kamu korupsi misalnya 14 miliar. Kamu masuk penjara 5 tahun. Pengeluaran 1 M. Masih untung 13 M. Gak apa-apa, korupsi aja. Mungkin bisa nikmati begitu, tapi nanti pasti penghakiman terakhir. Hai Jessica. Mohon maaf kalau ada nama Jessica, mohon maaf. Ya udah ganti aja lah, kalau Jessica mungkin ada yang namanya. Hai Lili. Kan nama Lili kan sini ya? Ada. Baptis ganti nama. Itu ketuaan buatmu. Saya mau bilang, wah, akhirnya apa? Bisa menghalangi kita untuk pesta di sorga. Kalau hari ini kau menjalani hubungan, ternyata dia bilang, kamu harus ikut aku. Saudara anak Tuhan, tapi dia bilang, kamu harus ikut aku. Tinggalkan Tuhan. Karena saudara tujuannya sorga. Saudara akan berkata, tidak. Katakan tidak. Maaf.
sorga jauh lebih berharga daripada kamu itu. Tapi banyak anak muda malah justru nego sama Tuhan. Tuhan, ganteng dia Tuhan. Boleh gak Tuhan? Maka Tuhan bilang, jangan. Ya tolong Tuhan, satukan kami Tuhan. Saya pernah jalan hubungan saudara. Ya itu, waktu belum menikah dulu, jalan hubungan. Cantik, import from Cungko. Oh iya, saya aja ngobrol sama dia begini. 我们今生疏你经伤害，顾着来。Udah jalan hubungan, tapi dia bilang begini. Kenapa sih kamu kok pelayanan tuh kayaknya totalitas banget? Dari pagi sampai malam, capek-capek, semangat terus buat pelayanan. Ngapain? Saya bilang, buat Tuhan. Hei, Tuhan tuh hanya ada di pikiranmu. Oh my God! Saya langsung pikir ini yang mau jadi ibu pendeta. Langsung saat itu juga, lo gue, N. Iya dong. Karena tujuan saya, visi saya, sorga. Aku dan seisi rumahku melayani Tuhan. Itu baru mantap. Makanya saya mau bilang saudara, yuk. Apalagi buat para pria. Shalom para pria. Shalom. Kalian akan menjadi imam dalam keluarga. Pastikan tujuan utamamu sorga. Supaya kau dan seisi rumahmu berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan sorga. Doa saya sesuai dengan visi Tuhan buat gereja ini, buat saudara dan saya. Kapanpun waktu Tuhan, kita tetap didapati dalam keadaan setia. Fokus pada kerajaan sorga. Sehingga kita akan tetangga dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tujuan kita sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini berkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Katakan salib di depan, salib di depan, dunia ku tinggal, ku tak ingkar, ku tak ingkar Tuhan, ku tak ingkar. Salib di depan, yang ku tinggal, ku tak ingkar, ku tak. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah sampai kita boleh bangkit berdiri. Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Tuhan menciptakan setiap kita bukan hanya sekedar menciptakan dan melepas begitu saja, tapi ada tujuan Tuhan bagi setiap kita. Dan Tuhan memberikan tujuan buat saudara dan saya ada di gereja ini. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang kudus. Kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Gembala sidang kita selalu menyorakan, ayo jaga hidup kudus, karena kekudusan adalah hal yang sangat penting untuk membuat saudara dan saya melihat segala kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup kita. Yang kedua, jadilah pribadi yang misionaris. Panggilan Tuhan, perintah amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pastikan melalui kehidupan setiap kita ada banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan mau saudara dan saya, tujuan akhir kita adalah sorga. Tetap arahkan hati dan pikiranmu pada sorga. Sehingga apapun yang kau kerjakan di bumi ini akan terus membawa kita pada tujuan akhir kita, itu kerajaan sorga. Mari doa, kita berkumpul di bumi, kita berkumpul dalam kerajaan sorga. Sambil angkat tanganmu, pandang Tuhan.
Apapun keadaannya, katakan sekali, Yesus tetap Yesus. Kami akan terus mengikut Engkau Tuhan. Tetap ku ikut sendiri Tuhan. Kami akan tetap mengikut-Mu Tuhan. Sambil angkat tangan, tetap ku ikut Tuhan sendiri. Kasih Tuhan. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak. Lebih sungguh lagi katakan, tetap ku ikut, tetap ku ikut walau sendiri. Ini janji kami Tuhan. Ku tak ingkar, kami ingkar. Ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri. Walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mudah-mudahan pada pihak tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakaran ucapan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, anak-anak muda di tempat ini, kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama. Tubuhmu dan darah. Kita bangkit beri bersama-sama. Keluarga di hadapan Tuhan. Bagi kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Tuhan perintahkan gereja ini untuk kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Salah satunya adalah apa? Supaya saudara dan saya di akhir zaman senantiasa dikuduskan Tuhan. Karena sekali lagi kekudusan adalah hal yang sangat penting. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Pastikan saudara dan saya tetap menjadi pribadi-pribadi yang kudus. Kapanpun waktu Tuhan, kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Sama-sama teduhkan hati dengan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami saat ini. Kami akan menyatukan tubuh dan darah. Kami percaya melalui gembala sidang kami Kau perintahkan kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya setiap kami yang menyatukan tubuh dan darah-Mu diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat. Kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan 55. Yohanes 6 ayat 53 sampai 55. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Demikianlah firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Kedua,
untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, di rumah sakit, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makanlah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan. Kami tolak dosa, tolak poligami, tolak poliandri, tolak percabulan, tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, atas pribadi, dan atas gereja. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termeterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, aku sembuh, aku sehat, aku pulih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dulu diminum sedangkan sudah berdosa dengan penyakit, mau percaya dengan iman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan setiap jemaatmu, semuanya sembuh, sehat, pulih, semuanya diberkati. Setiap keluarga-keluarga yang hadir juga semua Tuhan berkati. Ucap berkat, Pak Alex bersama keluarga Tuhan berkati, BMJ diberkati Tuhan. Ucap berkat, biar kiranya Tuhan, Pak Peter juga bersama keluarga Tuhan juga berkati. Lina bersama keluarga juga diberkati. Setiap anak muda, generasi muda yang ada di tempat ini, semuanya pasti diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun makan tidur, artinya kita pasti diberkati Tuhan. Setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan. Artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan. Sama-sama kita minta darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus, mari setiap kita telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Angkat tinggi kedua tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus yang kita terima di malam hari. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami telah berdoa bahwa setiap penyakurapan, kami percaya ada kuasa. Kami percaya yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Yang terikat berikan kelepasan. Kami percaya kemenangan Tuhan pasti menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh sampai di penghujung ibadah kami Tuhan. Yaitu Tuhan, kami doa setiap
firman yang sudah disampaikan boleh jadi rema di hati setiap jemaatmu. Kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami menyerahkan apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan. Kami percaya pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Tidak akan pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam kehidupan setiap kami. Bahkan ucap berkat, yaitu Tuhan buat tempat ini Tuhan berkati. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Penanggung jawab koordinator tempat ini diberkati. Bahkan setiap rekan-rekan yang melayani apapun bagiannya, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Ucap berkat buat gereja kami, terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami, pendeta Darniati Pariaja, anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat, terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sayangi gembala sidang kami Tuhan, kami percaya akan panjang umur melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Ucap berkat buat yang kami kasih, para pemimpin kami, Kak Argo, Kak Risto, dalam berkat pelindungan Tuhan yang sempurna, penuh hikmat kebijaksanaan dari surga dalam memimpin, mengarahkan, membimbing setiap kami. Kami percaya yaitu Tuhan setiap kami, kaum muda Modergas, akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Melalui kehidupan setiap kami banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami doa generasi muda kembali diarahkan pada tujuan Tuhan yang luar biasa, sehingga benar-benar Tuhan mereka boleh mencapai apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Kami doa bangsa dan negara kami Indonesia juga diberkati. Kami doa Indonesia diberkati, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami doa para pemimpin kami semuanya juga diberkati. Sebentar kami akan pulang, Tuhan jaga sertai besok dan seterusnya, usaha, pekerjaan, bisnis, toko, dagangan, studi kami, Tuhan yang berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami menutup ibadah kami, meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari sorga. Mari sama-sama rekan hatimu, angkat kedua tanganmu, dengan imanmu pandang wajah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun dan seterusnya adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Great is Jesus in me. Great is Jesus in me. He lives in me. He lives in me. Great is Jesus in me. Great is Jesus in me. He